Laporan Praktikum Agroklimatologi dengan judul GDD atau Growing Degradation Tanaman Kelapa Sawit. Saya Ririntia Alfi Ramadhani dengan NIM 2502048 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Growing Degradation atau GDD merupakan metode yang digunakan untuk menghitung akumulasi suhu yang diperlukan tanaman selama proses pertumbuhan. Metode ini didasarkan pada suhu maksimum dan suhu minimum harian dengan menggunakan suhu dasar atau base temperature sesuai jenis tanaman. Dalam bidang pertanian, GDD banyak dimanfaatkan untuk memperkirakan perkembangan tanaman, menentukan waktu tanam dan panen, serta membantu pengelolaan budidaya secara lebih efisien. Veteran 2022. Penerapan growing degradation menjadi semakin penting karena perubahan iklim menyebabkan suhu lingkungan terus mengalami fluktuasi. Dengan mengetahui nilai GDD, pertumbuhan tanaman dapat dipantau secara lebih akurat sehingga petani maupun peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kegiatan budidaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan penerapan GDD diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Berli 2023. Tujuan praktikum yang pertama di sini mengetahui nilai growing degradation atau GDD pada bibit kelapa sawit. Yang kedua, mengamati pertumbuhan bibit kelapa sawit selama masa pengamatan. Dan yang ketiga, memahami pengaruh akumulasi suhu terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Adapun alat dan bahannya ialah ada penggaris, yang pastinya bibit kelapa sawit, dan air. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, pilihlah 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan yang relatif seragam. Yang kedua, bibit kelapa sawit yang 3 tadi itu diletakkan pada ruang terbuka yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung dengan membentuk pola mata 3. Yang ketiga, lakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. Ini hanya pengukuran awal. Setelah itu, setiap bibit itu kita siram dengan air sebanyak 250 ml pada pagi hari. Dan suhu lingkungannya yang di sekitar tanaman tadi itu diukur setiap hari pada pukul 7 sampai 8 pagi dan pada pukul 12 sampai jam 1 siang. Yang keenam itu data suhu harian yang didapat, dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai growing degradation atau GDD-nya. Dan ketujuh, pemeliharaan itu dilakukan selama 25 hari pengamatan secara rutin. Yang kedelapan, setelah 25 hari nanti barulah dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit kelapa sawit yang 3 tadi. Barulah yang terakhir, data hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Berikut dokumentasi cara kerjanya. Itu dengan cara mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan tinggi batangnya. Berikut hasil pengamatan selama 25 hari secara rutin berturut-turut. Berikut pembahasannya. Berdasarkan hasil perhitungan selama 25 hari pengamatan, nilai GDD harian berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius per hari dengan akumulasi GDD mencapai 327 derajat Celcius per hari pada hari ke-25. Nilai GDD ini diperoleh dari perhitungan suhu maksimum dan suhu minimum harian menggunakan suhu dasar atau T-base kelapa sawit. Akumulasi GDD yang terus meningkat menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, tanaman memperoleh energi panas yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Nilai GDD yang terus bertambah setiap hari menunjukkan bahwa kondisi suhu selama pengamatan relatif stabil dan berada pada kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit. GDD merupakan indikator penting dalam memprediksi perkembangan tanaman
menerima, semakin cepat proses fisiologis tanaman berlangsung. Namun demikian, pertumbuhan tanaman tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketersediaan air, unsur hara, dan intensitas cahaya. Bailey 2023. Berikut hasil tabel pengamatan pertumbuhan bibit kelapa sawit selama 25 hari. Berikut pembahasan berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan bibit kelapa sawit selama 25 hari tadi. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh bibit kelapa sawit itu mengalami peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun selama 25 hari. Tinggi sawit pada bibit yang pertama itu meningkat dari 37 cm menjadi 40, berarti pertambahannya ada 3 cm. Sawit yang kedua itu dari 36,4 cm menjadi 41 dengan pertambahan 4,6 cm. Dan sawit yang ketiga itu dari 40 menjadi 45 cm dengan pertambahannya 5 cm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua bibit itu mengalami pertumbuhan yang baik, meskipun laju pertumbuhannya antara 3 bibit itu berbeda-beda. Jumlah daun juga mengalami peningkatan pada ketiga bibit. Sawit yang pertama bertambah dari 8 menjadi 11 helai. Sawit yang kedua itu meningkat dari 6 menjadi 7, dan sawit yang ketiga dari 7 menjadi 8 helai. Perbedaan pertumbuhan antar bibit itu dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, kemampuan tanaman menyerap unsur hara, kondisi media tanam, serta lingkungan tumbuhnya lagi. Secara keseluruhannya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi selama penelitian itu mampu mendukung pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit dengan baik. Corley 2021. Berikut daftar pustakanya dan berikut dokumentasi selama